Piala Dunia selalu menjadi panggung terbesar dalam dunia sepak bola. Setiap 4 tahun sekali, miliaran pasang mata menyaksikan pertandingan terbaik dari berbagai negara. Turnamen ini bukan hanya menghadirkan di seluruh dunia. Putusan wasit, penggunaan VAR, hingga proses peninjauan hukuman pemain menjadi bahan diskusi yang tidak ada habisnya. Sebagian penggemar menilai FIFA telah mengambil putusan yang tepat sesuai aturan permainan. Namun, tidak sedikit yang mempertanyakan apakah semua tim benar-benar diperlakukan secara adil sepanjang Piala Dunia 2026. Semua pembahasan disusun berdasarkan laporan yang telah dipublikasikan media internasional dan pernyataan resmi dari pihak-pihak terkait. Jadi pastikan kalian menonton video ini sampai selesai, karena semakin ke akhir kontroversi yang akan kita bahas justru semakin besar. Kita mulai dari salah satu kasus yang paling banyak dibicarakan, yaitu kartu merah Valorin Balogun. Balogun merupakan salah satu pemainnya. Keputusan tersebut langsung memicu perdebatan. Banyak penggemar menilai kartu merah itu terlalu berat, sementara yang lain menganggap keputusan wasit sudah sesuai dengan aturan. Perdebatan semakin memanas ketika Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengaku telah meminta Presiden FIFA Gianni Infantino untuk meninjau kembali keputusan tersebut. Pernyataan itu langsung menjadi berita utama di berbagai media. Namun, sebagian lainnya mempertanyakan apakah tokoh politik seharusnya ikut memberikan tekanan terhadap keputusan yang berkaitan dengan pertandingan sepak bola. Setelah proses peninjauan dilakukan, FIFA memutuskan bahwa hukuman kartu merah Balogun tidak lagi membuatnya harus menjalani larangan bermain pada pertandingan berikutnya. Keputusan inilah yang kemudian memunculkan gelombang perdebatan baru. Banyak pendukung Amerika Serikat menyambut keputusan tersebut karena merasa keadilan akhirnya ditegakkan. Namun, dari sisi lain, banyak pula penggemar sepak bola yang mulai mempertanyakan konsistensi FIFA. Mereka bertanya apakah semua pemain dari negara lain juga akan mendapatkan kesempatan yang sama apabila mengalami kasus serupa. Pertanyaan itu semakin ramai dibahas di media sosial. Ribuan komentar bermunculan dengan berbagai pendapat. Ada yang mendukung FIFA, ada pula yang menilai badan sepak bola dunia tersebut mulai kehilangan konsistensinya. Saat kontroversi Balogun belum juga mereda, ternyata muncul kasus lain yang tidak kalah mengejutkan. Kali ini datang dari salah satu tim favorit juara. Namun, sebelum kita membahas kasus Prancis, bagaimana menurut kalian mengenai keputusan FIFA terhadap Balogun? Apakah keputusan tersebut memang sudah tepat berdasarkan aturan atau justru menimbulkan komentar? Karena pada bagian berikutnya kita akan membahas mengapa Federasi Sepak Bola Prancis ikut mengajukan permohonan kepada FIFA dan mengapa hasil akhirnya justru berbeda. Setelah kasus Valorin Balogun tapi memiliki dampak besar karena bisa berujung hukuman akumulasi kartu apabila Prancis terus melaju di turnamen. Federasi Sepak Bola Prancis kemudian mengajukan permohonan resmi kepada FIFA agar kartu kuning tersebut ditinjau kembali. Menurut mereka, tayangan ulang menunjukkan pelanggaran yang dilakukan Olise tidak seberat penilaian wasit di lapangan. Permohonan ini menjadi perhatian dunia. Banyak yang langsung menghubungkan dengan kasus Balogun. Alasannya sederhana, jika kasus Balogun bisa ditinjau ulang, apakah kartu kuning Olise juga memiliki peluang yang sama? Media internasional pun mulai membandingkan kedua kasus tersebut. Para pengamat sepak bola ikut memberikan pandangan mereka. Sebagian menilai setiap kasus memiliki kronologi berbeda, sehingga tidak bisa disamakan. Namun, sebagian lainnya berpendapat bahwa FIFA harus memiliki standar yang benar-benar konsisten agar tidak menimbulkan kesan adanya perlakuan berbeda. Setelah melalui proses evaluasi, FIFA akhirnya mengumumkan keputusannya. Permohonan Federasi Prancis ditolak. Artinya, kartu kuning Michael Olise tetap berlaku dan masuk dalam catatan disiplin turnamen. Keputusan ini kembali memicu reaksi beragam. Pendukung Prancis merasa kecewa karena menganggap pemain mereka dirugikan. Di media sosial, muncul banyak pertanyaan mengenai alasan FIFA menerima peninjauan pada satu kasus, tetapi mengambil keputusan berbeda pada kasus lainnya.
Di sisi lain, ada pula yang membela FIFA. Menurut mereka, setiap insiden memiliki bukti, aturan, dan pertimbangan yang berbeda. Karena itu, hasil akhirnya memang tidak harus selalu sama. Terlepas dari berbagai pendapat tersebut, satu hal yang pasti adalah keputusan FIFA kembali menjadi topik utama di berbagai media olahraga dunia. Perdebatan tidak lagi hanya membahas benar atau salahnya sebuah pelanggaran. Kini perhatian publik mulai bergeser pada satu pertanyaan yang lebih besar. Apakah FIFA sudah benar-benar konsisten dalam menerapkan aturan disiplin kepada seluruh peserta Piala Dunia 2026? Pertanyaan itu semakin menguat ketika muncul satu kontroversi lain yang bahkan melibatkan hasil pertandingan. Kasus berikutnya datang dari laga yang memicu perdebatan di berbagai negara. Lalu, apa sebenarnya yang terjadi dalam laga tersebut? Mengapa Federasi Sepak Bola Mesir sampai mengajukan protes resmi kepadanya sejumlah keputusan wasit dan penggunaan VAR yang dianggap mempengaruhi jalannya pertandingan? Protes tersebut menjadi berita utama di berbagai media internasional. Banyak pengamat menilai langkah Mesir sebagai upaya untuk meminta evaluasi terhadap kepemimpinan wasit, bukan untuk mengubah hasil pertandingan yang sudah disahkan. Sementara itu, FIFA belum mengubah hasil pertandingan. Argentina tetap dinyatakan sebagai pemenang dan melaju ke babak berikutnya sesuai keputusan resmi di lapangan. Kasus ini kembali memunculkan perdebatan yang sama. Sejak diperkenalkan, VAR memang berhasil membantu banyak keputusan penting. Namun di sisi lain, setiap keputusan yang diambil melalui VAR tetap bergantung pada interpretasi wasit. Itulah sebabnya dua orang bisa melihat tayangan yang sama. Banyak yang berharap teknologi mampu menghilangkan kontroversi, namun kenyataannya teknologi tidak bisa menghapus seluruh perdebatan karena keputusan akhir tetap berada di tangan manusia. Kasus Mesir menjadi salah satu contoh bagaimana sebuah pertandingan bisa terus diperdebatkan, bahkan setelah peluit panjang dibunyikan. Sampai saat ini, sebagian pendukung menurut kalian kasus mana yang paling mengundang perdebatan? Mari berdiskusi dengan saling menghormati perbedaan pendapat. Apakah keputusan FIFA selama turnamen sudah konsisten? Atau masih ada yang perlu dievaluasi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jika kalian menyukai pembahasan seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe untuk mendukung perkembangan channel Daus News. Dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update terbaru seputar sepak bola dunia. Terima kasih sudah menonton sampai akhir.